Halo, nama saya Alvito Raihan, BP2111370 dari kelas Teknologi Industri Pertanian C. Di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang plasmolisis, deklamolisis, dan pergerakan sel. Pertama adalah plasmolisis. Apa sih plasmolisis itu? Plasmolisis adalah proses kontraksi atau penyusutan protoplasma sel tumbuhan dan disebabkan oleh hilangnya air dalam sel. Plasmolisis adalah salah satu hasil osmosis dan jaringan terjadi di alam. Kata plasmolisis umumnya berasal dari kata Latin atau bahasa Yunani yaitu plasma atau cetakan dan lysis yang berarti melonggarkan. Nah, di plasmolisis terdapat 3 tahapan. Nah, yang pertama ada tahapan baru jadi, yang mana tahapan pertama dari plasmolisis ini, pada tahap ini air mulai mengalir keluar dari sel. Pada awalnya sel menyusut dalam volume dan dinding sel menjadi terdeteksi. Yang kedua ada plasmolisis jelas. Plasmolisis ini adalah tahap kedua dari plasmolisis. Pada tahap ini, dinding sel telah mencapai batas kontraksi dan sitoplasma terlepas dari dinding sel mencapai bentuk bulat. Dan yang terakhir ada plasmolisis akhir. Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari plasmolisis. Pada tahap ini, sitoplasma akan sepenuhnya bebas dari dinding sel dan tetap berada di tengah sel. Mungkin lanjut dengan deplasmolisis. Deplasmolisis adalah menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik. Sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan terjadinya deplasmolisis. Membran plasma akan mengembang sehingga akan melekat kembali pada dinding sel. Dan yang terakhir adalah pergerakan sel. Pergerakan sel sendiri merupakan salah satu ciri dari sel tumbuhan. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetika. Aliran sitoplasma terbagi menjadi dua, yaitu adalah gerak sirkulasi, yaitu gerak yang lebih dari satu, atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakuola yang kecil. Contohnya pada filamen yang ada di gambar ini. Yang kedua adalah gerak rotasi, yaitu gerak sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel yang memiliki vakuola besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus dan plastida dapat terpengaruh, sehingga mengikuti gerak tersebut. Contohnya ada di kloroplas pada daun Hydrolia verticillata, yang bisa dilihat prosesnya pada gambar di layar. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang ketiga penjelasan itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.